Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, silaturahmi penuh energi. Sahabat-sahabat Gentangku sekalian, hari Kamis, hari yang optimis. Satu kata yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi saya dan bagi keluarga saya dan siapapun yang menyimak sahabat-sahabat Gentangku video pada pagi hari ini. Kamis optimis mahkota. Sahabat-sahabat sekalian, ini terinspirasi dari sebuah kejadian 2 hari yang lalu. Ada seorang sahabat saya, dia kepala sekolah tahfidz. Kepala sekolah tahfidz yang ada di perumahan tempat saya tinggal. Dia menghubungi saya. Kang, ada di rumah enggak? Saya bilang, ada. Kang, meminta tanda tangannya ya. Tanda tangan untuk apa? Oh, ini ada siswa tahfidz yang hari ini akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat karena dia selama pandemi sudah menghafalkan juz 30. Wah, mendengar seperti itu saya sangat senang. Akhirnya sahabat saya ini datang ke rumah, kemudian dia menyerahkan sertifikat yang sudah tertera sebuah nama atau satu kata nama, satu kalimat nama, dan saya di bawahnya tanda tangan. Luar biasa ketika saya memberikan tanda tangan di sertifikat tersebut. Kemudian sahabat saya itu menyampaikan lagi, Kang, kalau ba'da asar ada waktu enggak? Saya bilang, insya Allah masih kosong. Masih waktu tersedia. Boleh enggak Kang, nanti ba'da asar ada perwakilan dari masjid, Dewan Kemakmuran Masjid untuk bisa ngasih sambutan pada acara penyerahan sertifikat tersebut. Kebetulan saya mewakili dari DKM, Dewan Kemakmuran Masjid di perumahan saya. Saya bilang insya Allah siap. Dengan senang hati saya akan datang karena memang waktu itu pun kosong. Pada dasar saya belum ada agenda atau belum ada rapat kantor dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba hubungi teman-teman pengurus DKM yang ada di perumahan saya, itu DKM Al-Ukhuwah, Perumahan Tranbuga Village. Sahabat-sahabat, ini ada dari tahfidz mengundang kita untuk bisa bersilaturahim dan nanti akan ada sambutan dari masjid ataupun dari DKM terkait dengan prosesi wisuda. Prosesi wisuda atau prosesi pemberian sertifikat kepada salah seorang siswa atau santrinya yang telah menghafalkan juz 30. Akhirnya pada asar saya datang ke rumah tahfidz, tepatnya pada asar, dan acaranya ternyata dimulai jam 4. Saya datang ke sana, kemudian saya berjumpa dengan guru dari rumah tahfidz tersebut, luar biasa. Jadi sebelum acara dimulai, saya lihat anak-anak kecil, mungkin usia ya 3 tahun, 3, 4, 5, 6, 8, sampai mungkin ada yang SD usia kelas 5 atau kelas 6 lah. Di sana banyak, ada sekitar jumlahnya kurang lebih ya sekitar 30 lah, 30-an, kurang lebih 30. Di sana ustadznya dengan bersemangat mencoba murojaah atau mengulang kembali hafalan dari anak-anak yang ada di rumah tahfidz tersebut. Jadi dari mulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian beberapa surat panjang. Dan ustadznya pun bilang, alhamdulillah santri yang ada di rumah tahfidz ini selain hafal dari suratnya, biasanya mereka hafal ayatnya, kemudian mereka hafal suratnya, kemudian hafal arti surat tersebut dan hafal berapa ayatnya. Nah, setelah proses pembukaan dan saya juga mewakili masjid memberikan sambutan, akhirnya tiba saatnya penyampaian sertifikat kepada salah satu santri. Penyampaian sertifikat kepada salah satu santri, dia diajak maju ke depan, kemudian diberikan sertifikat
dan diinformasikan oleh ustadznya bahwa santriwati ini, lebih tepatnya santriwati ini di masa pandemi yang seharusnya banyak keterbatasan, tapi ternyata malah rutin menyetorkan hafalannya. Dan setelah dicek oleh ustazahnya, dia bisa dinyatakan hafal juz 30. Luar biasa. Usianya mungkin masih usia ya 7 atau 8 tahun lah. Usia yang masih relatif kecil lah. Dan dia alhamdulillah kedua orang tuanya hadir mendampingi putrinya yang ceritanya akan diberikan sertifikat dan diwisuda karena sudah menghafalkan juz 30. Orang tuanya hadir dan saya sempat ngobrol dengan orang tuanya, ngobrol dengan ayahnya. Ternyata anak ini, putri beliau ini memiliki keterbatasan. Beliau bilang anak saya ini sebenarnya ada keterbatasan, yaitu speech delay. Jadi speech delay informasinya itu ketika berbicara ada jeda yang ini tidak bisa langsung bisa ditangkap dan proses pelafalannya juga sulit. Tapi ketika menghafal Al-Quran luar biasa. Luar biasa karena terus dipantau oleh ibunya dan didengarkan berulang-ulang ayat Al-Quran. Dan ketika semuanya satu surat yang harus dihafal terus diputar-putar sampai dia hafal. Dan alhamdulillah ternyata bisa hafal dan si anaknya pun suka, tidak merasa tertekan. Bahkan walaupun dia memiliki kendala speech delay, tapi ternyata bacaannya pun bagus. Sehingga dia bisa mengikuti bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah memiliki pola atau sudah memiliki lagu seperti itu. Luar biasa. Ya, saya ucapkan selamat kepada Ananda Hanifah, putrinya dari Bapak Maulana, sahabat saya juga yang ada di Permantauan Bukit Village yang telah berhasil menghafalkan juz 30. Luar biasa, anak yang usianya masih kecil tapi luar biasa sudah menghafalkan juz 30. Yang ini bagi saya mungkin menjadi evaluasi bagi kami yang sudah lebih senior, kita yang lebih senior, apakah kita semangat menghafalkan Al-Quran atau tidak. Yang sangat menyentuh sahabat-sahabat terkait dengan Kamis Optimis Mahkota. Jadi dari rumah tahfiz tersebut, yaitu rumah tahfiz Ukhwa Al-Abror, di sana ada prosesi sahabat-sahabat. Ada prosesi. Pertamanya memang anaknya disuruh maju ke depan. Kemudian anaknya dikasih bingkisan, anaknya dikasih sertifikat, dan anaknya dikasih ada mahkota-mahkotaan yang dipakaikan di dianya. Kemudian ternyata oleh panitia, oleh guru-gurunya, ibunya suruh maju ke depan. Ibunya suruh maju dan ayahnya juga maju ke depan. Nah, ketika sampai di depan forum itu, ternyata oleh gurunya, Dek Hanifah, silakan pasangkan mahkota ini kepada ibunda. Wah, ini luar biasa. Bagi saya ini, mungkin bagi teman-teman yang lain ini momen yang biasa. Tapi bagi saya ini momen yang sangat luar biasa. Ketika seorang anak memberikan mahkota bagi ibunya. Ini merupakan simbolis yang memang bagi siapapun yang menghafal Al-Quran, maka dia akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Melalui proses simbolis itu jadi luar biasa, tidak bisa dipungkiri apabila kita mempunyai anak, apabila kita mempunyai keturunan, maka itu adalah jalan memberikan syafaat bagi kita berupa meletakkan mahkota ketika anak kita, ketika putri kita, ketika putra kita menghafal Al-Quran. Luar biasa. Saya cukup merinding melihat prosesi itu dan tidak bisa dipungkiri, saya jadi berpikir, mudah-mudahan saya pun bisa memberikan mahkota bagi kedua orang tua saya. Dan saat ini saya ditakdirkan masih berjuang untuk memperoleh keturunan, tapi setidaknya kita juga bisa memberikan mahkota bagi kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara menghafalkan Al-Quran. Dengan cara kita bisa memahami Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran. Luar biasa sahabat-sahabat.
Bagi saya itu sebuah momen yang sederhana tapi dahsyat. Jadi momen simbolis, momen simulasi, mungkin momen yang sangat menyentuh ketika seorang santri yang sudah menghafalkan juz 30 meletakkan mahkota bagi ibunya. Luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, itulah sedikit inspirasi yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua agar kita senantiasa bisa menghafalkan Al-Qur'an, agar kita senantiasa mendidik anak-anak kita agar menghafalkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan jika Allah mengizinkan, maka anak-anak kita akan memberikan kita mahkota di surganya kelak. Dan kita pun akan memberikan mahkota kita kepada orang tua kita di surganya kelak. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan Allah SWT menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, yang senantiasa bisa mendoakan orang tua, dan kita bisa berkumpul di surganya kelak. Baik sahabat-sahabat, demikian inspirasi Kamis Optimis Mahkota. Salam sinergi silaturahmi penergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.